Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat pemirsa channel TV Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salat dan salam tak lupa marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada saat ini ada tema yang cukup hangat di masyarakat kita ketika penguasa negeri ini hendak melegalkan dan membuka investasi industri miras di negeri yang notabene merupakan negeri yang mayoritas muslim, bahkan terbesar di dunia ini, sehingga banyak ormas dan juga elemen-elemen masyarakat yang melakukan protes atas perpres tersebut, dan alhamdulillah akhirnya dicabut. Semoga ini tidak hanya sekedar lipstik, tapi betul-betul ada niatan yang baik dari pemerintah untuk menjaga generasi ini dari pengaruh miras dan yang sejenisnya. Pemirsa TV Al-Manar yang berbahagia, terkait dengan miras ini ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Makayidus Syaitan. Dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yaitu Ighatsatul Lahfan. Yang mana di dalam riwayat tersebut disampaikan bahwa inna iblis lamma unzila ilal ardi qal. Iblis ketika diturunkan Allah ke bumi ini, dia berkata, "Ya Rabb, anzaltani ilal ardi wa ja'altani rajiman." Wahai Tuhanku, Engkau telah menurunkan aku ke bumi dan Engkau jadikan aku sebagai makhluk yang terkutuk. Rajim, terkutuk atau terlaknat. Kemudian iblis mengatakan, faj'alli baitan, berilah aku rumah. Lalu apa jawab Allah, pemirsa sekalian? Allah menjawab, al-hammam, toilet, kamar mandi itu adalah rumahmu. Kemudian iblis mengatakan, faj'alli majlisan, berilah aku tempat untuk nongkrong, tempat untuk kongko-kongko. Lalu Allah mengatakan, al-aswaq wa majami'it turuq, tempat kongko-kongko kamu adalah pasar atau mall dan juga perempatan-perempatan jalan. Kemudian iblis mengatakan, ij'alli ta'aman, berilah aku makanan. Lalu Allah mengatakan, malam yudkarismullahi alaihi, makananmu adalah makanan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyantapnya. Kemudian iblis mengatakan, ij'alli syaraban, berilah aku minuman. Apa jawab Allah? Allah menjawab, kullu muskirin, setiap yang memabukkan adalah minuman. Pemirsa yang berbahagia, riwayat ini agak panjang dan memang secara sanad didoifkan oleh para ulama, tetapi konten dari riwayat ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan uraian bahwa
konten dari riwayat ini benar dan itu didukung oleh ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dalam As-Sunnah. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa miras, kalau orang bilang itu adalah singkatan dari minuman keras. Sehingga ada yang mengatakan miras itu haram, yang halal hanya satu. Apa itu? Batu es katanya. Yaitu air yang membeku. Miras itu keras juga. Itu guyonan sebagian orang. Yang jelas hadirin sekalian, kalau kita simak dari riwayat tadi, bahwa miras itu memang minuman racikan setan. Jadi itu yang dijadikan oleh setan sebagai sarana untuk menjerumuskan anak Adam dalam berbagai macam kemaksiatan. Maka dari itulah pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW menyebut miras itu sebagai ummul khaba'ith. Apa itu ummul khaba'ith? Induk dari segala keburukan. Biang dari segala kejahatan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebut sebagai miftahu kulli syarr. Bahwa miras itu adalah kunci dari segala keburukan dan juga kemaksiatan. Kenapa jamaah sekalian? Padahal saat ini banyak orang menyepelekan dan menganggap miras itu adalah kejahatan kecil. Karena itu adalah hak seseorang. Apa yang dia makan, apa yang dia minum. Padahal jamaah sekalian, miras pengaruhnya tidak hanya bagi yang meminum, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mabuk, dia lepas kontrol. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga efek dari lepas kontrol tersebut akan berimbas dan berdampak kepada yang lain. Tentu pemirsa masih ingat kejadian yang sempat viral di negeri kita ini. Ada seorang wanita yang mengendarai mobil dan kejadian ini di awal tahun 2012 yang terjadi di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Wanita mabuk yang mengendarai mobil tadi akhirnya menyeruduk banyak orang yang berjalan kaki. Sehingga ada 8 korban yang meninggal di tempat. Nah, dari apa yang terjadi itu, ternyata efek miras tidak hanya dirasakan oleh orang yang meminum, tapi orang yang di sekitarnya pun bisa menjadi objek kejahatan atau terancam keselamatannya. Begitu pula masih ingat bagaimana dunia medsos dihebohkan dengan kejadian yang dilakukan oleh seorang oknum polisi yang mabuk di kafe, kemudian melakukan penembakan. Akhirnya ada 4 orang yang terkena dan 3 orang meninggal di tempat, di antaranya seorang tentara. Dan masih banyak bagaimana pengaruh miras itu akhirnya membuat orang yang meminumnya melakukan tindak-tindakan kriminal. Sehingga pantas oleh Rasulullah disebut ummul khaba'ith. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi hal itu. Rasulullah dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ijtanibu
al-khamra. Jauhilah khamr. Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena itu adalah kunci dari segala keburukan yang ada. Itu menjadi penyebab, menjadi pintu bagi kejahatan-kejahatan lain. Sehingga kita diperintahkan untuk menjauhinya. Bahkan pengharamannya itu pengharaman yang mutlak. Sehingga Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jelas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan generasi kita bisa menjauhi khamr atau miras dengan berbagai macam merek dan jenis yang ada. Termasuk hal-hal yang memabukkan yang lainnya. Dan semoga pemerintah pun peduli agar generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang tangguh. Bukan generasi yang teler, bukan generasi yang jatuh karena mabuk-mabukan atau karena pengaruh miras tadi. Demikian pemirsa sekalian, insya Allah akan kita sambung tema ini di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.